Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan. Hari ini tanggal 8 Maret pukul jam 2 lebih 20 ya. Kali ini kita akan membahas mengenai saham yang dimintai para subscriber kami untuk kita ulas lebih dalam lagi. Topik tema kali kita ini yaitu adalah mengenai dari topik ini ya. Goto bikin geger lagi ya, BI turun tangan, jangan khawatir sudah terkendali ya, bakal naik kok ya seperti itu. Nah, kalian tahu nggak kasus mengenai dari saham Goto ini yang bikin geger ya, dan ini kami dapatkan informasinya itu dari sini ya teman-teman. Ya, Goto buka-bukaan soal saham ya teman-teman ya. Kalau kalian mengikuti channel ini kemarin sempat bikin geger ya, ya bahwa Goto itu diturunkan ya dari harga berapa? Dari harga 109 itu sampai ke 65 ya. Jadi B itu turun tangan teman-teman. Nah, tiba-tiba tanggal kemarin ya sekitar 2 hari yang lalu, tanggal berapa? Tanggal 5 atau tanggal 6 ya. Bahwa Goto itu dikerek sampai 17%. Wah, geger lagi nih. Ya, geger lagi ya. Nah, kenapa kok BI bisa turun tangan seperti itu? Nah, BI itu mengklarifikasi kepada pihak Goto bahwa nanti kalian bisa dibaca ya, dibaca itu beritanya bahwa ya mengklarifikasi ini apa betul nanti ada sebuah isu yang notabene itu dari perusahaan yang bahwa nanti saham seri B itu bisa diperdagangkan di BI. Itu kan rumor yang terjadi di masyarakat ya. Nanti takutnya nanti akan dijual, nanti bakal dibawa ke ini karena di metode lockup nanti akan terbuka seperti itu. Nanti kalian bisa dibaca ya. Ini. Nah, ini juga artikelnya bisa kalian baca ya ini. Nah, ini ya bisa kalian ketahui ya. Dapat disampaikan bahwa sampai dengan saat ini seluruh saham seri B adalah bentuk warkat sehingga tidak dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini kan rumornya kan seperti itu ya. Karena apa? Karena tahun kemarin itu ya teman-teman ya bahwa ini ya turun dibawa ke ini ya. Jadi investor itu ketakutan. Ya, padahal satu sisi ketika sahamnya itu diturunkan, big money itu mereka pesta pora, wah masuk. Ya, lawan kita para retail. Ya, seperti itu. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, disclaimer ya teman-teman ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun, ya. Kami pastikan dulu. Ya. Keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing, ya. Oke, kita cek dulu. Ya, siapa yang gerakkan kemarin Pak Firman nih ya dari saham Goto ya di bulan Maret. Ya, siapa yang masuk? Wah, nih kalian bisa melihat ya, kayak pemain broker-broker itu mereka secara menyajikan datanya di proxy ya. Apa itu di proxy istilahnya? Ya, jadi mereka masuk saham di Goto itu nggak sembarangan. Ya, mereka setidaknya biar nggak kena mengenai dari undang-undang. Nah, ini pemain semua ini. Ya, bahwa yang ada di broker Indonesia ini mereka bukan orang yang bodoh ya, bukan orang yang bodoh ya kayak gini ya, ini rata sekali. Nah, ini kalau ditindak sama BI ya ini kok real kok datanya. Ya, real kok ini ya, real datanya. Cuman satu sisi ya ini ya ada YP, AK ini yang masuk ya. Terus ada CC dan juga CP yang mendorong masuk mengenai dari saham Goto. Nah, enak teman-teman kalau big money itu, big money ya, punya uang banyak, ya mereka ya seenaknya wudele dewe, istilah Jawanya seperti itu. Ya. Nah, siapa kira-kira Pak Firman di bulan Maret itu yang keguyur? Ya, ini CP sama BBBK. Ya, dan ini paling banyak ini ya, cuman CP ya, cuman 34,6 juta. Nah, ini dalam bulan Maret ya. Ini ya, terus di dalam bulan Januari ya, bagaimana? Ya, ini angka ini terus memburu ya. AK sama CC terus memburu.
balik lagi. Ya, balik lagi. Loh, kenapa kok balik lagi, Pak? Kenapa kok Pak Firman bisa tahu AK ini balik lagi? Ada kasus apa sih sebenarnya? Nih, di bulan Oktober kemarin ya, bahwa AK itu distribusi. Oktober itu pembantaian ya bagi para retail. Waduh, kok bahasanya kok kasar banget sih Pak Firman. Ya, nggak apa-apa. Jadi, kalau saya bahasnya secara keuangan, secara itu nanti subscriber saya itu pada nggak mudeng. Ya, ini AK nih yang bantai ya. Kalian bisa lihat ya, AK itu bantai di bulan Oktober ya, dia berhasil keluar sekitar 118 juta lot. Nih kalian bisa tandai ya seperti itu. Nah, ini di bulan Oktober kemarin sampai harganya berapa teman-teman? 54 ya support kuatnya. Nah, di sini jadi setiap tahun itu Goto itu membuat sebuah drama atau sebuah, ya memang harus kayak gini ya teman-teman ya, untuk menaikkan popularitas ya. Jadi bikin sebuah isu biar investor itu masuk, jebret ya, seperti itu. Nih ya, dari harga 400 di bawah turun. Nah, ini banyak sekali yang nyangkut nih pas waktu IPO. Ayo siapa yang nyangkut? Nunggu ya. Ini ya, memang harus diturunkan. Kira-kira bakal naik nggak Pak? Kan pertanyaan seperti itu. Banyak yang tanya itu, bisa naik ke 400 nggak? Ya, banyak yang tanya itu. Pasti ke sana. Datanya apa Pak? Kredibel. Data kredibelnya apa? Ada yang bicara seperti itu. Ya, ini ya teman-teman ya. Ini karena channel ini untuk mengedukasi bahwa setiap emiten itu melantai di Bursa Efek Indonesia itu minimal itu 5 tahun ya. 5 tahun dia harus dijaga sama market makernya atau likuiditas provider. Nah, muteng nggak kau? Nggak, benar-benar. Dah, seperti itu. Ya, jadi harus dijaga. Ya, harus dijaga atau underwriter lah ya kalau kalian bisa kenali. Ya, jadi di dalam sebuah prospektus ya, sebelum saham Goto ini itu dia mau melantai di Bursa Efek Indonesia ini ya, dana saya menjual sahamnya ini untuk kepentingan perusahaan Goto ini dalam 5 tahun ke depan ya. Habis itu sahamnya dijual kepada masyarakat publik. Nah, ternyata partisipan publik itu banyak ya, seperti itu. Ini dijaga. Nah, terus bukti komitmen bagi para broker atau tim-tim mereka standing buyer-nya yang ada di saham Goto ini itu seperti apa? Nah, ini kalian bisa dilihat ya, yang namanya Broksum ya, mereka juga selalu up to date ya, mereka tetap memborong mengenai dari saham Goto ya sejak tahun 2022. Ini tiap bulannya itu mereka terus memborong. Ya, ini ya puncaknya kayak gini. Nah, biasanya kalau retail pemula itu kowar-kowar atau menghujat. Banyak sekali ya. Kenapa kok bisa demikian ya? Kalian bisa ketahui lah ya, retail kita itu di Indonesia ini tuh bagaimana literasinya kan seperti itu. Ya. Ini kalian bisa cermati ya, masuk secara konsisten. Ya, jadi nanti dia tetap pungut. Ya, ketika saham Gotonya ini segini teman-teman ya, di harga 50 sampai ke ini, mereka sudah punya barang di rata-rata di harga 93 lah secara rata-ratanya ya, secara minnya seperti itu di area itu. Bisa di bawah itu. Apalagi ketika saham Goto ini turun, nah mereka terus pungut. Ya. Nanti waktunya akan diterbangkan. Tunggu waktunya ya. Jadi yang namanya market maker, yang namanya bandar ya, mereka harus sinkron mengenai dari data ya, dari sebuah opini dikurang masyarakat. Jadi nggak seenaknya sendiri menaikkan harga barang, menurunkan harga barang itu nggak boleh seperti itu. Makanya B itu turun tangan. Ini kok harga Goto ini turun terus. Nah, ini ya. Ya. Jadi diturunkan juga geger, dinaikkan juga geger lagi ya. Ini maunya apa? Ya. Kenapa kok bisa ini kok Goto ini banyak yang nggak suka? Banyak orang-orang yang mengabarkan mengenai dari saham Goto ini sih Pak Firman, fenomena itu kenapa? Ya, satu sisi yang menjadi sebuah pertimbangan bahwa investor yang ada di saham Goto itu banyak. Berapa jumlahnya Pak Firman? 300.000 lebih investor. Silahkan kalian bisa dicek di data RDE-nya ya.
Di Goto ini nomor 1 kalau nggak di nomor 2 ya setelah saham BBRI. Wah, jadi masuk di situ. Ya, jadi opini yang beredar, rumor yang beredar di masyarakat ini ya menjadi sebuah topik hangat. Ya, seperti itu. Bahkan orang-orang yang bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademis ekonomi itu membicarakan hal ini. Ya, bahkan profesor saya di S3 sana juga membicarakan hal ini, ya, seperti itu. Nah, kalau saya pribadi ya, saya memberikan datanya secara up to date dan juga kredibel. Ya, jadi nggak ngasal pakai data. Ya, nanti tinggal kalian itu mencerna sendiri, ya, seperti itu. Nah, ini ya, mengenai hal ini untuk saham Goto ini. Lanjut Pak Firman. Oke. Nah, kayak gini teman-teman. Ya. Ini ya. Nih kalian bisa lihat ya di over 71 sampai ke 80. Wah, rapi sekali kan? Overnya kan? Ya, ini peran market maker di sebuah emiten. Apakah hanya di saham Goto saja Pak Firman? Enggak, di semua emiten. Ya, semua ada yang namanya market maker. Tujuannya itu apa? Untuk menjaga likuiditas. Ya, tanpa adanya mereka, ya nanti ketika yang masuk para retail, ya seperti itu, retailnya itu berjamaah, ya, retailnya itu berjamaah. Nah, nanti justru berbahaya. Ya, seorang bandar itu minimal harus menguasai berapa sih Pak? 30% harus kuasai itu. Cukup 30%, ya. Dan untuk melawan para retail 70 itu ya paling retail-retail yang kecil lah, kayak gitulah ya, seperti itu bisa mampu. Kalau kalian ya juga bisa kok, mau ngebandarin atau menjoki apa itu sopir ya, sopiri di emiten-emiten kecil itu bisa. Minimal kalian itu sikat dulu 30% ya, jumlah saham yang beredar kalian ambil dulu. Ya, habis itu nanti bikin sebuah ini ya, event atau sebuah campaign ya. Mau itu turun kan, mau itu naik kan, bodo amat, terserah kalian. Ya, seperti itu. Nah, terkait dari saham Goto ini asing juga menarik. Ya. Asing juga menari dalam artian gimana Pak Firman? Asing juga ikut campur, masuk secara konsisten. Ya ini ya, kemarin saham Goto itu diturunkan, asing jualan 10 juta lot, ya netnya 10,4 miliar, ya. Terus kemarin juga masuk lagi nih ya, dari tanggal 1 dan juga tanggal 29. Ya ketika turun sahamnya 69 masuk terus, bodoh amat, nggak lihat-lihat mau turun mau naik, karena mereka tahu ya bagaimana cara kerja di dunia pasar modal ini. Mereka itu sudah tahu semua. Ya, ini mereka juga masuk secara konsisten. Ya, jadi sekelas BlackRock, sekelas JP Morgan, mereka juga masuk di saham Goto. Nah, kira-kira Pak Firman, ini ada beberapa sekuritas nggak yang rekomendasi untuk saham Goto? Ada. Nih, lihat ya, ada 18 sekuritas lokal ya, itu menyarankan untuk buy. Holdnya itu ada 10. Adapun yang jualan itu menyarankan jualan itu 2 sekuritas. Dan secara average price-nya ya rata-rata ada di 146. Potensinya ya ke 108 ya. Rata-rata dari semua ini. Ya, kita ikuti yang gede-gede saja. Yang gede-gede. Siapa ini yang gede-gede? Ya. Ini kalian bisa simak ya. Ini BNI sekuritas untuk menyarankan beli, terus Sukor sekuritas ya untuk hold ya, ini ya punya barang. Maybank Investment nah 110 tuh ya. Kalian mau percaya sama ini, sama buzzer saya ya, atau orang-orang yang membicarakan dalam saham Goto ini tuh busuk kayak gitu ya, silahkan kalian punya analisa sendiri-sendiri, kalian nggak usah ikuti analisa saya. Ya gini. Terus apa lagi Pak Firman? Nah ini transaksinya ya di saham Goto ini ya cukup menarik ya pada siang hari ini ya. Untuk transaksinya baru 69 miliar ya, ini agak sepi lah sekelas saham Goto. Goto itu rame itu ya sekitar di atas 150 miliar ke atas. Ya itu rame, ini agak sepi ya, makanya kayak market maker atau big player itu ya mereka ya tinggal main golf ya,
terus dipasang jaringnya di 69 sampai 61 ya. Nanti ya ditinggalin tuh trader di rumah ya yang untuk memantau marketnya. Seperti itu. Mantau marketnya kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan turun biasanya dia memberikan pesan kepada yang di rumah yang menjaga ini, tolong di sini. Biasanya pakai kode-kode tertentu. Ya, seperti itu. Nah, ini memang sebuah fenomena ya. Bahkan tiap sekuritas itu ya di saham Goto ya. Saham Goto itu direkomendasikan kepada yang investor kakap. Ya, bukan investor yang kayak retail itu. Loh, kenapa Pak? Kenapa nggak direkomendasikan untuk beli yang khususnya investor retail ya kayak gitu? Ya, karena mereka itu mengejar mengenai nilai transaksi ya, seperti itu. Tapi kalau masuk di saham Goto untuk direkomendasikan untuk beli ya mereka ya bisa cut loss itu mudah ya, atau menahan atau menaikkan itu ya mudah ya. Menaikkan, menurunkan itu mudah. Tapi kalau di saham Goto, ya nanti investornya nggak bisa transaksi jual beli, jual beli, jual beli, dan mereka itu mengambil ya dari jual beli itu, ya seperti itu. Tapi untuk yang investor kakap, yang investornya gede-gede, ya ini untuk direkomendasikan. Biasanya juga sekuritas-sekuritas di Indonesia itu ya juga membagi ya teman-teman ya, membagi. Oh ini yang dananya segini, oh ini ya dananya segini, oh ini ya yang dananya segini. Terus dicek, oh ini ya transaksinya dalam 1 bulan kayak gini, itu dicek seperti itu. Loh kok Pak Firman bisa tahu bahwa Pak Firman ini insider ya? Enggak, itu sudah biasa kita diskusikan di kelas ya, di S2 maupun di S3, diskusi seperti hal itu semua ya. Makanya channel ini itu ya kita diskusi ya bahwa secara di dunia pasar modal itu harus ada seperti itu. Nah, kenapa Pak Firman kok adanya market maker, kok adanya retail kayak gitu? Kalau misalkan nggak ada market makernya, kalau nggak ada bandarnya, ya sudah tewas kalian. Loh, tewasnya gimana Pak Firman? Ya nanti harganya itu turun, sepi. Ya, sepi. Lah contohnya, coba contoh ya ini ya. Emiten yang sepi. Mohon maaf bagi yang punya barang ya. Ini. Coba dibandingkan ya. Sejenis saja lah. Ya, sejenis. Nah, coba bandingkan sama Bukalapak. Lihat transaksinya berapa? 6,6 miliar saja. Volumenya ya segini. Frekuensinya 1000 transaksinya. Terus beli ya ini untuk mengedukasi kepada masyarakat ya. Nah kalau beli cuma 61 transaksi frekuensinya, nilai transaksinya 2,6 miliar. Nah, coba kita bandingkan dari Goto ya, kita nggak usah sepil yang saham-saham busuk ya. Coba lihat, wah kakap semua yang masuk. Ya, jadi istilah kakap itu gimana Pak Firman? Ya kalau kalian itu belinya volumenya gede ya untungnya ya juga gede. Kalau belinya sedikit ya dapatnya ya segitu. Ya, itu tapi bukan sebagai tolak ukur ya. Kalian itu bisa berhasil di pasar. Lah kenapa? Kenapa kok bisa demikian? Keberhasilan seorang sukses di pasar modal itu bukan dinilai oh orang itu cuannya itu ratusan persen. Oh orang itu cuannya ratusan juta atau miliaran, bukan di situ. Tapi siapa yang bertahan lama di market, ya seperti itu. Kalau cuan itu mudah, yang sulit itu adalah manajemen risiko. Kalian bagaimana ketika saham itu turun, ya apa yang kalian akan lakukan? Ya ketika saham itu naik, apa yang harus kalian jaga? Kan seperti itu. Makanya di kelas kami itu mereka tak ajari, ya. Tak ajari dari dasar dulu, coba cari habit ya. Cuan bisa konsisten itu bagaimana caranya. Ya, daripada kalian itu invest ya setahun cuma 3%, ya kan seperti itu. Kadang ya diturunkan kembali. Lah. Ya, diturunkan kembali. Ya, inilah di sebuah saham, di sebuah emiten, di sebuah pasar, mau itu kripto, mau itu emas, mau itu di forex, itu semua ada momennya. Ada yang namanya siklus. Siklus bisnis itu ada. Ya, siklus bisnis itu ada. Makanya untuk saat ini ya rame yang ada di kripto kayak gitu.
Ya, dan orang-orang yang main di saham kripto itu ya semua para scalper ya, mereka yang sudah jam terbangnya itu tinggi. Nah, kalian bagi para retail, wah bahaya, habis kalian nanti. Ya, 1 detik aja bisa melambung sampai tinggi, 1 detik saja bisa rontok ya, puluhan persen. Kalau di saham gimana, Pak? Mbak Firman? Aman ya. Di situ yang namanya pasar itu ada polisinya lah yang mengatur ya, adanya ARA, adanya ARB, mereka itu ada dibatasi ya. Makanya di dalam sebuah sekuritas ya, sekuritas yang lain itu biasanya itu ada yang kayak gini teman-teman ya, diajari sekolah pasar modal dahulu ya, jadi dibimbing dulu sebelum masuk di market seperti itu. Nah, dan juga real time-nya atau kenaikan harga volatilitasnya itu juga ada yang dibatasi. Yang nggak bisa secara real time kayak gini punya saya ya. Real time kayak gini naik turun naik turun naik turun. Jadi seperti itu. Mereka juga dibatasi. Loh, kenapa? Ya jadi mereka setidaknya harus tahu ilmunya dulu. Ya kalau misalkan nggak tahu ilmunya ya cepat pensiun, nggak nyentuh lagi di dunia di Bursa Efek Indonesia lagi. Ya seperti itu. Makanya mayoritas yang masuk di kelas akademisa itu mereka yang notabene ya portofolionya itu merah, terus mereka kurang up to date mengenai dunia pasar modalnya sekarang. Ya setelah masuk di kelas akademisa ya mereka punya wawasan baru. Ya apakah Pak Firman itu buka kelas karena inisiatif dari Pak Firman? Oh tidak. Karena saya ini dapat tuntutan dari beberapa subscriber untuk bikin kelas ya, seperti itu ya. Saya melihat kanan kiri ya kayak gitu, nggak usah jatuhin harga kayak gitu, enggak ya, sesuai standar ya. Yang penting kalian masuk di kelas saya itu, saya bina, kalian itu bisa cuan secara konsisten, itu saja ya. Saya sudah cukup mengenai di tradingnya, setiap hari kami juga trading, sudah cukup. Tapi saya pengen membantu orang-orang yang notabene itu minim literasi keuangan ya di Bursa Efek, dan juga mungkin kurang up to date mengenai dunia pasar modal yang sekarang ini. Karena beda antara dulu dengan yang sekarang. Dulu bandarnya itu pakai tangan, teman-teman, ya, pakai tangan. Ya. Maksudnya gimana? Belinya itu satu lotnya itu 500. Ya. Dulu pakai tangan kayak gini. Ya, wah. Fenomena dulu itu lebih sulit daripada yang sekarang. Ya, kayak gitu. Telat saja, wah sudah habis. Kalau sekarang enak, pantau market kita bisa tahu. Nah, ini untuk yang sekarang ini ya, yang namanya itu ini juga berkembang ya namanya kode Da Vinci. Kode Da Vinci itu ya kayak gini teman-teman ya, 2 2 4 1 1 1 berjejer kayak gini. Ini adalah sebuah kode Da Vinci yang dipakai oleh market maker ya, yang dipakai oleh bandar ya. Gunanya untuk apa sih Pak Firman mengenai hal ini? Itu ya mereka ada komunikasi ya, yang tahu siapa, yang tahu yang mereka. Lah kita bisa mengetahui nggak Pak perbicaraan mereka? Bisa ya. Caranya bagaimana Pak? Ya kenali dulu karakternya, naik turun naik turun naik turun ya, terus transaksinya berapa, ini siapa yang makan, siapa yang masuk, ya sudah, polanya nanti ketahuan. Ya, ketika ada bid kayak gini, masuk ya kita bisa ketahuan ya, seperti itu. Nah ini ya, nah ini menarik. Oke, kita ke strateginya. Waduh, bahas saham GoTo itu panjang ya kalau misalnya sudah 23 menit. Oke, strateginya, berhubung subscriber saya itu mayoritas para swing invest ya, yang usianya 35 tahun ke atas ya. Ya nggak apa-apa Pak ya, nyantai saja sama saya akan dampingi Bapak kok, tenang saja Bapak Ibu semua ya. Oke, kalian kalau pengen masuk silahkan bisa tunggu dulu di harga 62 serta di harga 68 ya, mengenai dari saham GoTo ini. Support kuatnya ada di harga 57 ya. Ini kalau dalam bulannya. Dan untuk secara detailnya kalian bisa antri di harga 69 dan juga di harga 67. Support kuatnya ada di harga 63 ya. Ini adalah area untuk beli, karena kalau kita lihat ya, ini kalau kalian menggunakan indikator ya, pakai stok RSI ya, ketika dia sudah jenuh
jenuh jual, ya, ini saatnya untuk kalian beli, ya, seperti itu. Ini volume memang turun ya, 2 hari turun kan ya, ini secara wajar. Kenapa secara wajar ya? Karena mereka sudah beli jauh-jauh hari dulu. Makanya kayak subscriber saya yang masih baru gabung ya, teman-teman ya, yang baru gabung ya, yang baru gabung, yang pengennya itu ketika beli langsung terbang jebret kayak gitu. Ya, seperti itu. Nah, bukan seperti itu teman-teman ya, itu ada caranya. Kalau yang pengen seperti itu ada di kelas kami ya, mereka tak ajari ya. Dan ini untuk targetnya ada di berapa Pak Firman ketika saya itu? Ya kalian kalau nggak sabar ya bisa jual di harga 71 dan juga di 75 serta di harga 81 dan juga di harga 90. Dan untuk jangka panjangnya ada di harga 116 serta di harga 110 mengenai dari saham GoTo ini ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja. Oh, belum. Yang untuk trading bagaimana Pak Firman? Ya, ini anak muda nih, anak muda. Silakan kalian bisa bermain ya di harga 69 juga di 70, untuk targetnya ada di 71. Jadi tiktokan saja 1 sampai 3% cuan bungkus sudah konsisten aja ya, seperti itu. Terima kasih untuk semuanya dari saya. Terima kasih juga bagi para pelanggan kami yang setia, akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus ya, seperti itu. Mohon maaf untuk rekan-rekan ya, sahabat saya yang kepengen masuk grup kami ya sejak 2 tahun lalu. Mohon maaf ya teman-teman ya, kami baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa Pak? Karena kami juga harus memikirkan bagaimana sih kalian itu ketika masuk di grup kami ini ya, apa yang akan kalian dapatkan. Dan setelah sebuah ide itu muncul, kita baru bikin grup ya sekitar 5 bulan yang lalu. Dan ini hasil kinerja tim kami ya. Kita kebetulan juga pakai tim ya, di bulan Februari kemarin kita rekomendasi ada 39 stok yang terdiri dari profitnya ada 30, holdnya itu 1, stop lossnya itu 8. Jadi win rate-nya sekitar 77%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak untuk cara gabungnya Pak Firman? Nih ya, trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Setelah itu kalian bisa pilih nih. Nah ini kan muncul kayak gini, nanti tinggal pencet tombol gabung. Setelah itu nanti kalian tinggal pilih ya. Tinggal pilih yang rekomendasi pasti cuan, kalau nggak rekomendasi cuan besok ya, di antara ini. Kenapa kok pilih itu Pak? Karena akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya. Dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% ya untuk setiap harinya. Dan untuk target kita akan selalu update untuk kalian ya. Silahkan kalian itu bisa gabung. Pak, ini ada level 3, level 1 itu apa? Ya, itu gini teman-teman ya. Itu untuk hiburan saja ya, atau kalian itu support channel ini ya, paling kalian akan dapatkan sebuah berita isu-isu, paling itu saja sih ya, seperti itu. Atau kalian bisa komunikasi langsung ketika kita masih live seperti ini ya, seperti itu. Jadi kalian bisa komunikasi langsung dengan saya seperti itu ya. Ini, dan untuk kalian yang mungkin kesulitan nih ya, nggak bisa masuk kayak gini ya, kita juga ada sebuah inovasi terbaru untuk kalian. Grup Telegram di bawah ini ya, diklik ya, di situ ada kelas rekomendasi besok ini, klik, atau enggak kalian hubungi nomor tertera ini ya. Klik saja situ, nanti kalian bisa tanya-tanya kepada saya langsung, nggak apa-apa. Ini saya langsung ya, ini bukan admin ya. Selain nomor ini itu bukan nomor saya ya. Hati-hati, sebuah penipuan banyak sekali yang mengatasnamakan saya. Ingat, saya nggak buka titip dana, tapi kalau kelola dana ya setidaknya ada sebuah prosedur yang harus kita sepakati bersama ya, seperti itu ya. Dan ini nanti ketika kalian itu diklik ya, di sini ini kalian akan muncul menu seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini ada beberapa kelas level. Yang pertama ini ada kelas promo nih, khusus bagi kalian, bagi para pelajar atau mahasiswa ya. Ini boleh masuk nih, kelas Akademi Trading Saham bulan April angkatan ke-6 itu cuman 350.000. Kita buka ya, roomnya hanya 100 orang saja. Kita akan adakan 8 kali pertemuan dalam 1 bulan.
seminggu itu 2 kali di setiap hari Sabtu dan juga hari Rabu. Jamnya Pak jam 11:30 waktu Indonesia Barat. Silahkan kalian bisa pilih ya di antara ini. Ya. Tapi mohon maaf di situ nggak ada rekomendasi saham ya, tapi kalian akan diajari cara-caranya untuk saham yang pasti cuan ya seperti itu. Terus ada level 1, 2, 3 itu apa Pak? Maksudnya ini adalah rekomendasi saham. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak rekomendasinya ya. Tapi ini dalam 1 bulan silakan kalian itu bisa dites dahulu boleh ya seperti itu. Dan untuk yang rekomendasi di yang per tahun ini level 4 ya. Per tahun masuk saja. Nanti kalian akan dapat rekomendasi dalam 1 tahun ya sama. Ya seperti itu. Dan kita juga ada yang kelas prioritas ya, yang mana kelas pasti cuan ya memang betul pasti cuan karena kita dampingi langsung. Ya seperti itu. Ini adalah kelas awal investor pemula itu cuma 1,9 juta. Dan untuk kelas medium itu yang jamnya kita sesuaikan kepada kalian itu kapan bisanya. Kalau yang kelas awal itu ya kita sesuaikan ya. Bisanya kapan? Ya, kita membuat sebuah jam ya kalau itu. Kalau yang ini kita mengikuti kalian yang medium. Kalau yang pro kalian bisa ketemu langsung, belajar langsung kepada saya face to face. Ya ini silakan kalian bisa langsung. Tapi ini kita ke tempat kalian ya, seperti itu bisa. Tapi ini di Jawa ya. Tapi kalau di luar Jawa ya silahkan kalian bisa dipertimbangkan untuk transportnya, nanti bisa tanya-tanya seperti itu, bisa mendatangkan saya ke Medan atau ke Pontianak atau ke Riau boleh ya seperti itu, kita akan mentor kepada kalian. Atau di universitas-universitas monggo ya bisa dimanfaatkan ilmu saya ini yang notabene sudah berhasil membuat para member kami itu bisa cuan secara konsisten. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja ya pembahasan mengenai saham GoTo hari ini yang sudah kalian tunggu-tunggu. Ya, kita akan bahas saham yang lainnya lagi. Tulis kolom komentar kalian di bawah ya saham apa yang masih ramai, kita akan ungkap untuk kalian. Itu. Bye bye.